Anda kembali di Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Saudara, akibat gelombang panas, jalur tram meleleh di sejumlah wilayah di Jerman. Operator transportasi kota setempat terpaksa menghentikan sebagian layanan operasional. Gelombang panas yang menekan suhu hingga 41 derajat Celcius membuat lapisan perekat ini meleleh di sepanjang rel tram. Akibatnya layanan operasional berhenti beroperasi seperti sekitar Plarer, salah satu persimpangan tersibuk di Nuremberg. Tak hanya rel, gelombang panas juga berisiko mempengaruhi instalasi listrik di atas jalur tram. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sejak 21 Juni lebih dari 1.300 orang meninggal akibat gelombang panas di Eropa. Panas ekstrim juga melanda Swiss, tetapi di kota Wetzikon, sekitar 20 menit dari Zurich, suhu pada Selasa turun ke 29 derajat Celcius. Meski begitu, warga setempat banyak yang memilih berteduh di bawah pohon di tepi danau, terlebih di jam pulang sekolah. Gelombang panas tengah melanda di wilayah Eropa. Bagaimana kondisinya saat ini? Sudah bersama kami diaspora Indonesia di Swiss, Putri Horliman. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Putri. Selamat malam Mas Ibrahim. Mbak Putri. Saat ini saya sedang di Wetzikon dan saya sedang berada di depan Danau Pfäffikon. Wow, jadi aktivitas banyak yang berkumpul di sekitar danau ya untuk bisa membuat segar. Suhunya berapa sekarang, Mbak Putri? Saat ini kebetulan suhunya sedang 30 derajat Celcius, di mana itu sebenarnya agak turun dibandingkan hari Sabtu dan Minggu kemarin, yaitu sekitar 40 derajat Celcius, dan itu tuh panas banget. Minggu ini sampai dengan hari Rabu itu jauh lebih mending karena cuma 30 derajat Celcius, tapi nanti hari Rabu ke atas itu dia akan naik kembali. Ketika 40 derajat Celcius, bagaimana kota Wetzikon itu? Beraktivitas bagaimana warganya? Aduh, pokoknya itu kita pinginnya cuma di rumah aja, terus udah gitu pinginnya makan es krim atau ke danau kayak gini, atau ke kolam renang publik, karena di sini kan gampang banget ya ke danau, itu cuma deket dari rumah, lalu danaunya juga bersih atau sungainya juga bersih, dan jadinya kita tinggal nyemplung aja ke air, bikin sejuk badan. Tapi by the way, keluarga gimana kondisinya? Apakah ini juga ikut ke danau juga atau apa? Iya. Kondisinya gimana? Nah saat ini sih saya saat ini sih misalnya kan ini anak saya baru pulang sekolah jam 12, nah itu langsung saya ajak ke danau kayak gini untuk mendinginkan badan, dan penduduk di sini juga kebanyakan juga seperti itu, jadi mereka pulang kerja langsung ke danau atau ke pool, ke kolam renang untuk menikmati sejuknya air danau, karena ya itu panas banget dan ya kita kayak nggak ada energi gitu, karena di sini tuh panasnya terik banget, matahari kayak deket banget sama kepala dan nusuk-nusuk, bikin nggak bisa nafas, jadi beda sama panas yang di Indonesia. Kalau tadi kita lihat di Jerman ada karet untuk tram itu sampai meleleh. Nah kalau di Swiss ada nggak infrastruktur yang juga terdampak? Misalkan ada jaringan listrik atau karet di di ruang publik terdampak juga tidak? Di Zurich sih sepertinya iya ya, cuman di Wetzikon itu kan letaknya memang lebih tinggi dibandingkan Zurich, sekitar 20 menit naik kereta. Jadi kalau di sini saya belum mendengar ada berita mengenai itu, cuman memang ya itu panasnya di sini bikin orang malas beraktivitas, lalu nggak ada energi, jadi inget bulan puasa di Indonesia gitu. Oh iya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Dan di sini tuh kan jarang banget ada AC. Jadi di public transport itu nggak ada AC, di rumah nggak ada AC, di apartemen nggak ada AC. Makanya ya itu bikin lemes, bikin nggak pingin kemana-mana dan nggak pingin ngapa-ngapain. Ada nggak imbauan dari pemerintah, otoritas kesehatan atau kebijakan dari pemerintah ketika menghadapi gelombang panas ini seperti apa? Ya pastinya sih dari pemerintah kan kita harus stay hydrated atau banyak minum. Lalu juga harus pakai sunscreen, harus pakai topi, terutama anak-anak ya. Dan juga ya jangan memforsir diri lah untuk kalau misalnya udah panas banget ya mungkin lebih baik di rumah gitu. Karena kalau nggak bisa pingsan di jalan. Oke. Mbak Putri terima kasih untuk ceritanya. Semoga Anda dan juga keluarga sehat di tengah gelombang panas yang saat ini terjadi di Eropa. Sehat selalu, terima kasih. Putri Horliman, diaspora yang saat ini berada di Swiss, bercerita soal kondisi gelombang panas di Eropa. Terima kasih Mbak Putri.
Usai jeda saudara, selebgram Karin Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan penipuan umroh agen Hanania Trade.